Gimana nih? Masih bisa kurang nggak? Oh, jangan dikurangi dong, air sugar bagus. Di rumah dipakai, Man. Ya, ya udah. Sebenarnya Li, ini rice cooker bukan buat saya, tapi buat saudara saya yang mau dagang. Ya, nih, saya punya duit 150.000. Kalau kamu mau nggak? Jangan 150 lah, Man. Tambahin. Kalau segini nggak cukup buat beli susu sama popok. Gimana sih lu? Ya gimana lagi? Kalau gua nggak butuh-butuh banget mah nggak bakalan gua jual ini. Gua lagi nganggur, tolongin lah. Iya saya ngerti Li, tapi uang saya adanya segini. Udahlah ambil aja. Tega banget sih, Man. Pak, lapar ya, Pak. Nah, tuh kasihan tuh anakmu tuh. Selesai. Udah ambil aja. Gua ambil deh, Man. Ya, Makasih ya. ya sama-sama. Makasih. Saya jadi inget masa-masa saat saya susah sehabis di PHK. Cari kerja sana sini, uangnya cuma habis buat di ongkos doang. Alhamdulillah, sampai rumah Risa. Ya, hati-hati sayang. Sini, sini. Ya, Pak. Ini ongkos, Mas. Aduh. Udah Pak, gak usah. Jangan gitu, Mas. Mas kan juga kerja, cari uang. Ini. Udah Pak beneran sih ikhlas, udah Bapak simpen aja. Ini bisa buat keperluan beli popok, beli susu. Bisa jadi kayak enak, Mas, ngerepotin. Gak apa-apa Pak, udah. Risa, sini deh. Ini, untuk kamu. Mas, nggak usah lagi begitu, Mas. Ya, saya jadi gak enak kalau begini. Mau diterima. Mas, saya udah terima kasih banget, Mas, nggak mau dibayar. Pak, Kalau begini ya, saya bagaimana saya mau balas budinya nggak bisa, saya. Jangan, Mas, nggak usah. Pak, udah gak apa-apa. Bapak lebih membutuhkan uang ini. Saya tahu Pak, susu tuh sekotak gak cukup Pak buat 5 hari. Risa, ambillah buat jajan kamu. Masya Allah, Mas. Terima kasih banyak, Mas, ya. Saya pamit ya Pak ya. Sabar Pak, tetap semangat. Ya Allah, ternyata masih banyak orang baik. Saya bukan orang yang sok banyak uang, sampai-sampai saya ngasih uang ke customer saya. Bukan juga mau jadi pahlawan. Dulu saya pernah ditolong orang yang nggak saya kenal. Sekarang ya saya pengen coba balas kebaikan orang itu dengan nolong customer saya. Ya semoga customer saya tadi bisa keluar dari masalahnya. Kejadiannya sih udah beberapa bulan yang lalu. Waktu itu saya baru narik tuh Jakarta, baru banget dari kampung. Ya saya narik ojol tuh nggak hafal jalan di Jakarta. Saya gugup tuh sering kena semprot tuh sama customer. Gimana sih? Ini ojol lama banget nggak nyampe-nyampe. Kemana sih tuh ojol? Aduh, kenapa malah salah belok sih ini? Ya Allah, gini banget sih dikasih ujian nih. Sebel sama
banget telat. Halo Mbak, saya udah di depan nih Mbak. Di depan mana? Ini saya di pinggir jalan. Abang tuh salah belok, harusnya tinggal lurus aja. Ngapain belok sih? Ini saya di sini udah lama banget nih di pinggir jalan. Buruan apa? Ayo Mbak, saya kesana Mbak. Saya ke sana dari tadi nggak nyampe. Gimana sih lu bang? Elah lama. Ayo Mbak, saya kesana nih Mbak. Mana ilmunya? Buru-buru. Dari tadi nggak nyampe, lama banget sih. Maaf Mbak, saya baru di sini, saya belum tahu jalan soalnya di sini. Astagfirullah, pantesan. Udah buru-buru jalan-jalan. Ya. Bang, lu jalan pelan amat dah. Ini saya udah paling kenceng Mbak, segini. Kalau kayak gini mah, yang ada gue bisa telat bang. Gue buru-buru ini. Kalau gini subuh sampai. Ya, ini dicepetin lagi kok. Bang nanti tuh belok ya. Tahu kan? Tahu. Yang gak salah lu. Kayak gini gua telat. Nyasar lama banget. Ah, kok lu belok sih? Nah, saya kan ngikutin di maps ini, belok. Ngapain belok? Kan udah gua bilang belok ke kiri. Lah, bukannya ngikutin di maps ini. Ah lu ngapain sih liat map? Udah jalan apa? Lu bisa Masalah. bedain kanan apa kiri nggak sih bang? Ini saya udah bener Mbak, jalannya Mbak. Ye, salah itu. Lu masih lihat map nyasar, ay. Dia tahu masalahnya gue buru-buru bang. Kalau gue nggak buru-buru mah, gue nggak akan minta lu suruh cepet-cepet juga. Ya udah, ini dicepetin lagi ya. Mbak, udah ini kalau gini mending di cancel aja deh Mbak. Ay, lu minta gue cancel, gue udah nunggu lu lama. Ya Lu makanya. nyasar. Ya makanya Mbaknya sabar dulu. Ini kan saya sampai ngeliat kasih di jalan kan. Banyak marah mulu sih dari tadi. Ya udah tuh, motong jalan aja. Penuh. Customer saya nggak mau di cancel, padahal saya udah pusing ngebaca mapnya. Ya sebenarnya sih kalau customer nggak marah-marah ya saya bisa tenang baca mapsnya. Nggak akan nyasar-nyasar. Jadi akhirnya lewat jalan lain, saya minta arahin aja. Aduh, Bang. Allahu Akbar. Hati-hati lu, Bang. Bang, maaf ya Bang. Yang bener dong lo kalau naik motor. Iya Bang, maaf Bang, nggak apa-apa kan Bang? Kayaknya bukan orang sini lo. Iya Bang, saya baru Bang dari Jawa Bang saya. Hati-hati naik motor. Maaf Bang ya, nggak apa-apa kan Bang? Kamu udah jalan sana. Ya Bang, maaf Bang ya. Makasih Bang. Kok buntu sih Mbak? Aduh, lu gimana sih, Bang? Nyasar ke jalan buntu. Udah, putar balik. Buru-buru dah. Ih, Ya, maaf Bang, mana Mbak. sih lu? Bisa bawa motor gak lu? Gua udah kasih sen juga. Lah Ibu gimana sih sen kanan belok ke kiri? Bisa rusak nih motor saya. Rusak gimana? Saya nabrak juga enggak. Nah, nih, rusak nih.
saya nggak mau tahu ya Mas. Pokoknya Mas harus ganti rugi. Lah ibu gimana, saya nabrak nyentuh juga enggak bu? Pokoknya saya minta ganti rugi, nggak mau tahu Mas. Bu, ibu nggak lihat ini San kemana? Ini San ke kanan, ibu belok kiri. Jadi siapa yang salah, saya atau ibu? Kanan. Kanan ini. Yaudah, gini aja deh Bu. Kalau misal ibu tetap mau ganti rugi, kita ke kantor polisi aja dah. Ibu ada SIM nggak? SIM nggak ada. Ya udah deh, nggak usah minta ganti rugi. Nanti saya betulin sendiri. Jalan. Gue udah telat banget. Lu pindah dah ke belakang. Terus? Ya gua lah, siapa lagi udah dah. Lu buru pindah dah. Lama banget lu bawa motor. Buru. Ya kalau lihat penampilan yang rapi gitu, kayaknya sih nggak bisa bawa motor. Saya jadi ragu sama customer saya. Tapi dia marah-marah, akhirnya saya dibonceng. Mbak, pelan-pelan mbak, jangan ngebut-ngebut. Gak peduli gua. Mbak, pelan-pelan mbak. Lu Maaf, ngapain pegang-pegang gua? Lu bukan cowok gua. Ih, enak banget lu pegang-pegang gua. Siapa Ya, lu? maaf. Makanya pelan-pelan mbak. Nah gitu bang, caranya bawa motor kalau orang lagi buru-buru. Nih duitnya. Lupa gua. Nih, makasih. Nggak nyangka itu, kayaknya pembalap motor tuh, simbanya. Itu rasanya kayak mabuk laut, saya nggak bisa berdiri. Sampai gemeter kaki saya. Aduh, kapuk saya. Jangan-jangan dulunya customer saya jadi joki balap liar. Oh, how did you do that? Nggak semua turis paham dengan kendaraan yang disewa. Ini terjadi di Bali saat abang ojol berhenti dan menolong mereka karena mereka tak biasa menggunakan skuter otomatis yang biasa dijadikan motor sewaan di Pulau Dewata itu. Terlihat mereka bingung membuka penutup kunci dan juga bingung nyalain mesinnya. Lagi mana mau nyala kalau standarnya belum dilipat? Aksi abang ojol ini menjadikan bukti bahwa bangsa kita sangat gemar menolong dan juga sopan. Wah, bisa jadi ambasador pariwisata nih bang. Semangat menjadi orang baik ya bang. You can try now. Oh, okay, well, thank you. Yeah, you're welcome. Alit nih rekan-rekan, ada lagi kemarin di atas tol, nih ada lagi turunan kecapi daun kayaknya nih. Customer yang budiman kembali membuat ulah. Paket pohon dikirimkan lewat abang ojol. Pohon yang udah tinggi itu tampak bergoyang ditiup angin, yang membuat abang ojolnya juga ikutan mirang-miring bawa motornya. Ini sangat membahayakan buat abang ojolnya loh. Apakah ini pertanda perojolan duniawi sedang tidak baik-baik saja? Lebih banyak anyepnya. Lagi kemarin di atas tol, nih ada lagi turunan kecapi. Kita sudah pernah lihat abang ojol yang kesusahan bawa paket pohon. Kali ini kita menemukan sebuah video yang menunjukkan aksi menegangkan dari abang ojol yang membawa pipa rel horden yang panjang. Menegangkan karena nyaris saja mengenai kabel listrik. Kalau kena kan bahaya banget tuh, bisa-bisa kesetrum abang ojolnya. Nah yang begini ini nih jangan ditiru ya.